Makanya namanya Fitri saja saya nggak tahu dia artis atau bukan. Netizen menyerang saya sampai saya kaget. Ini ada apa? Ya. Astagfirullahaladzim. Mbak, kamu baru diselingkuhin oleh suami saja sudah keluar-keluar di live menjual kesedihan, di tetangga-tetangga menjual kesedihan, baru diselingkuhin. Lalu jual kesedihan, anak jadi apa? Anak jadi apa coba? Untuk apa? Untuk modal jual kesedihan. Kasihan anaknya ya. Wanita tidak tahu malu tahun 2025 adalah tuh yang di atas. Ya, Melda Savitri. Dia rela menceritakan kisah rumah tangganya demi mendapatkan simpati orang-orang banyak. Makanya namanya Fitri saja saya nggak tahu dia artis atau bukan. Netizen menyerang saya sampai saya kaget. Ini ada apa? Ya. Astagfirullahaladzim, dunia ini simpel loh mbak. Ngapain kita membangga-banggakan manusia? Ngapain mengidola-idolakan manusia? Ada si bunda lagi yang lewat, si playing victim, haus validasi. Aduh, nggak ada. Nggak ada yang nyerang kamu bunda, nggak ada. Kamu sendiri yang ngata-ngatain siapa? Si Melda Savitri itu berkuar-kuar, nangis-nangis lah, inilah, itulah. Lalu sendiri ngapain? Lalu sendiri pamer uang 100 juta lah, kamu dicekik sama suamimu lah, inilah, itulah. Hadeh. Mendingan kau bantu si Melda Savitri agar dia sukses. Kan kamu katanya kehilangan uang 100 juta. Berarti kamu punya uang dong. Seharusnya kau bantu dia, bukan kau keluar-keluar. Kalau kamu pengen manggung di tempatnya Savitri, boleh, silakan. Tapi jangan kamu katain dia itu ini dan itulah. Manusia kalau udah menangis berarti hatinya itu udah sakit. Berarti lu nggak punya hati, lu nggak punya otak. Kamu tahu hanyalah haus validasi. Nggak perlu kau bawa-bawa nama Allah. Allah udah tahu, Allah udah angkat derajatnya Kak Savitri itu melalui suaminya yang zalim. Lalu ngapain? Semua orang itu tahu Allah, tahu Tuhan. Tapi kau itu nggak tahu orang yang dizalimi siapa. Percuma kamu kasih klarifikasi di videomu ini. Percuma, netizen bakal serang kamu. Kamu ingat itu. Sekali lu berbuat salah, maka kamu tetap salah. Sebelum kamu kasih klarifikasi di mana kamu harus minta maaf. Minta maaf. Minta maaf kau bunda. Dalam kali aku sama kau itu ya. Jaga mulutmu, jaga lisanmu. Hati dan otakmu udah kotor bunda. Makanya minta maaf kau sebelum kamu diserang sama followersnya atau fans-fansnya Kak Savitri, Alsop Aceh atau Melda Saputri. Kuludahi kau ya. Iya benar, kata gua tuh pasti iri nih orang gitu loh. Gini loh Mbak Juliana, kalau kamu pengen curhat di media sosial itu hak kamu, tapi jangan menjatuhkan pihak lain juga gitu kan. Apalagi ya, si Melda ini posisinya lagi sedang berduka gitu kan. Tiba-tiba kamu masuk, gak ada angin, gak ada hujan, bilangnya jual kesedihan lah, koar-koar lah. Emang kamu gak koar-koar? Ingat ya, si Melda itu gak koar-koar. Yang koar-koar itu tetangganya yang peduli sama dia gitu loh. Makanya jadi viral. Lah kamu apa? Cuma modal ngomong doang. Seolah-olah penderitaan kamu paling besar. Ya udah. Kalau paling besar nggak usah kamu nambah-nambahin masalah orang lain ke ruang lingkup hidup kamu. Itu nggak terlalu penting. Udahlah. Apain sih kayak gitu? Nggak ada konsepnya kalau kayak gitu. Kalau pengen curhat ya curhat aja. Gak usah banding-bandingin. Saya baru saja menonton video seorang ibu-ibu pakai kerudung warna coklat tua, ada warna putihnya, motif bunga-bunga begitu. Dia mengatakan bahwa ada seseorang yang saat ini sedang viral dengan menjual kesedihannya. Dia mengorbankan anak. Maksudnya ibu itu bagaimana sih? Ibu, cerita kamu dengan cerita orang yang kamu maksud itu lagi jual kesedihan itu. Beda ibu, setiap manusia itu berbeda-beda kekuatan imannya. Ibu okelah, ibu tidak memberitahu siapapun dengan kondisi ibu pada di masa lalu ibu itu. Tapi orang-orang lain kan belum tentu bisa seperti ibu, iya kan? Jadi intinya kita saling menghargai sajalah bu. Tidak usah ada iri dan dengki di dalam hati kita melihat kesuksesan seseorang. Karena setiap manusia itu rezekinya berbeda-beda ibu. Jalurnya juga berbeda-beda ibu. Ada yang jalur pamer kekayaan di media sosial jadi dia viral. Ada juga dengan pamer kesedihan. Ada juga dengan pamer kemiskinan, ada juga dengan pamer, pokoknya segala macam lah ibu. Intinya seperti itu ibu. Kita semua mengais rezeki dengan jalur yang berbeda-beda. Intinya satu, jangan
iri dan dengki. Oke, Bu. Sumpah Yorek, kalau aku jadi Mbak Melda, mungkin udah ngamuk satu kelurahan. 2 hari lagi suami dilantik P3K, malah diceraiin. Lah ini niat cari rezeki apa cari masalah, Thomas? Tapi sabar dulu, karena ending ceritanya malah bikin haru banget loh. Dengerin sampai akhir biar nggak salah paham ya. Jadi ceritanya, Melda Savitri ini ibu rumah tangga biasa yang selama ini setia banget dampingin suaminya berjuang dari nol loh. Udah susah bareng, jatuh bangun bareng, pas suaminya mau naik status jadi P3K, malah diceraikan. Alasannya? Katanya udah nggak cocok. Tapi ya, netizen mana sih yang nggak panas dengernya? Banyak yang bilang, loh baru mau enak kok malah lepasin istri. Tapi ternyata Tuhan itu nggak tidur loh, Rek. Setelah viral di media sosial, Mbak Melda justru diundang ke Jakarta sama Denny Sumargo. Bahkan dapat bantuan modal usaha dari Sela Saukia loh. Masya Allah ya, kadang manusia ninggalin kita tuh di titik terendah, tapi Allah justru bukain pintu rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Kadang tuh ya, kisah kayak gini tuh ngingetin kita, jangan pernah takut kehilangan seseorang. Karena kalau kita tulus, yang datang gantinya malah jauh lebih besar nilainya. Mbak Melda bukan cuma kehilangan suami, tapi juga nemuin versi dirinya yang lebih kuat, yang bisa berdiri lagi tanpa harus nyandar ke siapa-siapa. Tapi coba deh kamu yang bayangin, kalau suatu hari suaminya datang lagi, terus minta rujuk, minta mulai dari nol, kamu kalau jadi Mbak Melda piye? Bakal sabar dan nerima lagi? Atau justru pilih lanjut jalan sendiri bareng 2 anaknya? Karena luka yang sama gak pantas diulang 2 kali. Gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Pengen tahu dari sudut pandang kalian apa arti kuat buat seorang perempuan? Savitri Allsop mendadak viral gara-gara diusir sama suaminya, Cena. Nggak lama setelah videonya viral, si Satpol PP yang baru lulus P3K ini langsung dipecat lagi sama Bupati Aceh. Dalam hati gua gitu ya, baru jadi P3K doang udah gede kepala, gimana kalau jadi pejabat coba? Beruntungnya KSL langsung gercep bantu Savitri. Selain support moral, KSL juga ada bantu material buat Savitri dan anak-anaknya. Usut punya usut, katanya si oknum Satpol PP ini minta balikan setelah videonya viral dan dia dipecat dari P3K. Abis tuh si istrinya banyak diundang sana sini kan. Kata gue jangan mau diajak balikan, amit-amit. Bagian yang paling menyakitkan dari Kak Savitri yang dicerai suaminya setelah diangkat jadi P3K adalah baju korpri yang dipakai suaminya itu ketika pelantikan itu dibeli hasil jualan sayur di pasar oleh Kak Savitri itu sendiri. Kalau kalian lihat ya, ini kakak ini tuh cantik banget, serius gak bohong. Dan dalam postingannya di Facebook guys, dia bilang, ya dulu kau minta aku baik-baik ke keluargaku, namun sekarang kamu membuang aku dan anak-anakku. Itulah kurang lebih artinya kalimat ini ya. Dan setelah diselidiki, sebenarnya mereka ini memang udah sering berantem. Puncaknya nggak tahu kenapa tiba-tiba diceraikan setelah suaminya jadi P3K ya. Marriage is complicated sih, tapi ninggalin anak istri setelah kita dapat kerjaan yang lebih baik, menurutku kurang etis. Dan nah, jadi itu ya guys ya. Jadi kita bisanya hanya sebagai penonton dan kita tidak tahu apa penyebab utama. Kita tidak bisa mendengar dari satu sisi. Yang pasti di sini ya tetap kita sebagai laki-laki juga kita iba juga sih ya melihat siapa sih ini ya, Kak Melda Savitri ya. Jadi apapun itu kita tetap saling mendoakan lah teman-temannya, apalagi dia mempunyai 2 anak yang harus dirawat ya untuk kedepannya. Nah jadi untuk berita berikutnya kita belum tahu entah bagaimana, kita akan tunggu aja teman-temannya kabar selanjutnya bagaimana kisah perjalanan dari Kak Melda Savitri ini ya nanti ke depannya gitu teman-teman. Nah jadi untuk itu terima kasih sudah menonton. Salam kompak tentunya buat kita semua, sukses selalu dan sehat-sehat saja dimanapun kalian berada. Oke, untuk itu sampai di sini video kali ini, sekian dan terima kasih.